Kasih daripada Bapa Yahweh menyertai dan melindungi setiap perjalanan kehidupan kita. Demi dan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Sahabat Salam, puji Bapa Yahweh, kita sehat memasuki sabat pertama di awal bulan 11. Amin. Semua bersuka cita? Ayo kita katakan tepuk kiri kananmu, bersuka cita kau hari ini. Coba tanya dulu kiri kanannya. Mana tahu di antara mereka nggak ada yang bersuka cita kan? Harus bersuka cita, amin. Apalagi ini di awal bulan 11, bulan yang baru, ya. Tinggal 2 bulan lagi untuk kita mengakhiri tahun 2021 dan akan memasuki tahun yang baru 2024. 22 ya. Baik, terima kasih. Puji Bapak Yahweh, kita diberkati semuanya, amin. Kebetulan hari ini adalah hari Sabat pertama di bulan 11. Dan di hari ini juga kita akan mengutus murid Yesua 9 orang yang akan memberitakan firman Tuhan. Jadi di hari ini saya mau membagikan firman Bapak Yahweh, yaitu tentang beritakanlah Injil sebab Bapa Yahweh besertamu. Amin. Beritakanlah Injil sebab Bapa Yahweh besertamu. Haleluya. Mari kita buka dulu Markus 16. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat? Katakan amin. Dari 15 sampai 20 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Haleluya. Mari bersama-sama dulu tepuk dadamu. Katakan, beritakan Injil, Yahweh besertamu. Amin. Saudara yang terkasih, cerita ini menceritakan setelah Yeshua menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Firman ini ending cerita Yeshua, dia melakukan misinya, pelayanannya di bumi. Selama di bumi, Yeshua ada pengikut, ada murid. Dan ketika dia sudah menyelesaikan hidupnya, misinya, tugasnya di bumi, dia memanggil murid-muridnya. Dia mengutus murid-muridnya. Karena kenapa? Pada zaman itu, Yeshua sudah percaya bahwa murid-muridnya sudah siap. Sudah siap untuk dikatakan pergi. Menangkan jiwa-jiwa, baptis mereka. Jadi kita pun di sini harus yakin dan siap bahwa angkatan 13 sudah dipersiapkan Tuhan. Amin. Percaya dipersiapkan Tuhan? Amin. Saudara yang terkasih, setelah Yeshua melakukan misinya di dunia ini, menggenapilah rencananya melalui kedatangannya ke dunia kelak kedua kali. Maka tiba saatnya Yeshua kembali ke surga di tempat kemuliaannya. Sebelum Yeshua terangkat ke surga, Yeshua menyampaikan apa yang kita sebut dengan namanya amanat agung.
pengutusan kepada orang percaya, pengutusan kepada murid-muridnya. Dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dia percaya selama dia melakukan atau selama perjalanannya di bumi, pesan-pesan Bapa Yahweh yang sudah disampaikan kepada murid-muridnya, dia sudah yakin bahwa murid-muridnya mampu melakukan pekerjaan Elohim atas hidupnya. Saudara yang terkasih, dan kita pun harus percaya bahwa kita adalah orang-orang percaya di akhir zaman. Amin. Atau adakah yang belum percaya sama Bapa Yahweh? Semua sudah percaya? Amin. Maka di ruangan ini akan terberkati oleh Elohim. Amin. Firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan pada hari ini saya mau bagi 3 poin. Yang pertama, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Yang kedua, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan yang ketiga, tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya. Kita akan bahas satu persatu. Poin pertama tadi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Firman Tuhan tuliskan pergilah. Kalau kata konteks pergi berarti kalau disuruh orang pergilah. Berarti ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Ayo pergi sana. Oh berarti aku mengerjakan sesuatu hal di sana. Ya, di sini Yesua memerintahkan pergilah kepada murid-muridnya. Kita yakini kita adalah murid-murid Yesua, anak-anak pilihan. Makanya pada hari ini Tuhan bilang kepada angkatan 13, pergilah. Tapi ingat, konteks kata pergi jangan hanya dalam konteks siap. Udah banyak firman saya tahu. Ingat, konteks dalam kata pergilah di sini adalah kita sebagai anak-anak Elohim harus membawa perubahan. Amin. Tuhan Yesua berkata pada hari ini kepada kita keseluruhan, terutama angkatan 13 yang akan berangkat besok, pergilah. Perintah untuk pergi tidak hanya dipahami sebagai perintah untuk berangkat ataupun berjalan memberitakan Injil di dunia ini. Tapi ingat engkau hamba-hamba Tuhan, anak-anak Elohim. Namun kita harus pergi yang juga membawa Injil itu hidup di dalam diri kita. Pergilah membawa berita Injil itu yang dibarengi Injil harus hidup di dalam hidup kita. Kalau kita hanya untuk pergi saja melangkah, tetapi firman itu tidak hidup di dalam diri, maka nanti di poin yang ketiga, tanda Tuhan tidak akan mengikuti langkahmu. Saudara yang terkasih, Injil pada hari ini tidak hanya untuk diberitakan, namun juga harus dihidupi. Makanya tadi saya bilang, jadilah orang percaya di akhir zaman. Tahu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang percaya di akhir zaman, menghidupi akan firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Bapa Yahweh tidak hanya sekedar pewarta, pemberita, penyampai, pengajar berita Tuhan. Tetapi berjalannya pelayananmu, berjalannya pemberitaan itu, berjalannya perwartaan firman Tuhan itu, kamu harus memperlihatkan hidup yang dipenuhi kuasa Bapa Yahweh. Siap angkatan 13? Amin. Bagaimana orang percaya dengan berita Injil yang kita wartakan jika orang lain tidak dapat melihat contoh atau keteladanan hidup dari seorang pemberita? Bagaimana firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan sampai kepada orang, atau bagaimana kita menyelamatkan jiwa manusia kalau jiwa kita saja tidak bisa kita selamatkan?
Bagaimana firman Tuhan sampai kepada orang ketika kita memberitakan firman Tuhan, kalau orang tersebut tidak mendapati dari diri kita pribadi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, itu jugalah yang dapat kita lihat dari kedatangan Yesua di dunia ini. Kita mungkin sudah tahu selama perjalanannya di bumi, bagaimana kehidupan dia, bagaimana perjalanan perjuangannya untuk bisa sampai firman Tuhan di dunia. Dia menahan kedagingan dia menahan segala yang tidak berkenan, yang tidak diizinkan Bapa Yahweh. Dia berusaha. Sehingga apa? Lewat kehidupan keteladanan yang dia beri, yang dia pertontonkan, firman Tuhan sampai kepada orang. Firman Tuhan sampai ke seluruh makhluk. Maka hari ini kita ditekankan, baiklah ketika kita sudah diselamatkan oleh Bapa Yahweh, baiklah kita menghidupi keselamatan itu. Amin. Baiklah kita menjadi pribadi-pribadi yang dikenan oleh Elohim. Baiklah kita adalah pribadi-pribadi kelak nanti kita adalah ahli warisnya Bapa Yahweh. Itu kan janji Tuhan. Ya, kita kan anak-anak Elohim. Kalau kita anak-anak Elohim, berarti kita adalah pewarisnya. Contohnya, kita punya orang tua. Orang tua kita punya harta. Ya, nggak mungkin orang tua kita memberi harta itu kepada anak orang lain. Padahal dia punya anak. Begitulah kita kepada Bapa Yahweh. Kalau kamu mau menjadikan dirimu sebagai anak Elohim, maka Tuhan akan mewariskan warisan itu kepada kita. Maka hidupi firman itu. Melangkah supaya kuasa Elohim mengikuti hidupmu. Jadi ketika kamu memberitakan keselamatan, ketika kamu memberitakan firman itu, apa yang kamu sampaikan bukan omong kosong, tetapi memang sudah kamu hidupi, sudah kamu rasakan, sudah kamu nikmati. Ya, karena banyak orang bisa bertobat karena kesaksian hidup. Banyak orang di akhir sekarang, orang bisa mengenal Bapa Yahweh karena kesaksian hidup. Apa aja tentang kesaksian hidup? Tentang pekerjaan Tuhan. Bagaimana cara merasakan pekerjaan Tuhan itu? Hidupi firman Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Bapa Yahweh. Saudara yang terkasih, kita harus bisa memiliki prinsip yang baru. Bahwa saya memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, dan lewat pengetahuan itu hidup saya dibaharui menjadi baru. Amin. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kita sebagai pelayan Tuhan, jangan melihat fisik kalau kamu melayani Tuhan. Ya kan? Kalau zaman kami dulu, kami sering pergi melayani ke tempat orang gila. Ya, kami berbicara kepada orang gila, belajar. Karena kenapa? Mereka juga manusia. Kita seorang pemberita Injil tidak harus memilih-milih orang. Tidak bisa, jangan memilih-milih keadaan, nggak boleh. Jangan melihat situasi, jangan melihat lingkungan, tetapi tanamkan dalam dirimu, ini sudah tugas saya. Jadi kalau nanti kamu temui angkatan 13 orang yang keras, jangan langsung mundur, doakan. Ya, doakan, berjuang, di balik keperjuanganmu itu, Tuhan akan mengerjakannya. Ya, amin. Kita semua yang di ruangan ini adalah orang-orang yang sudah mengetahui dan mengenal pribadi Tuhan. Maka ketika kita bekerja di ladang, kita sedang berkawan mungkin dengan orang-orang yang belum atau
yang gimana ya, sesama kita lah gitu ya, sesama kita boleh kita bicara-bicara, sharing-sharing tentang firman Tuhan, berbagi tentang pengetahuan, pengalaman perjalanan hidup kepada Tuhan. Pengalaman yang kita alami bersama dengan Bapak Yahweh bisa menjadi motivasi di dalam diri seseorang yang ketika lemah. Saudara yang terkasih, kita juga harus bisa belajar dari perjalanan Paulus. Paulus perjalanannya memberitakan Injil, memberitakan firman tidak gampang. Banyak rintangan yang dia alami. Tetapi lihat Paulus, Rasul Paulus tidak menyerah. Dia dianiaya, ya, dia dibuang ke perbatasan kota. Tetapi apa yang dia lakukan? Tetap kuat, tetap semangat, tidak menyerah. Karena dia percaya Tuhan menyertai perjalanan pelayanannya. Amin. Saudara yang terkasih, nomor 2, siapa yang percaya dan dibaptis maka akan diselamatkan. Poin kedua, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Di luar Bapak Yahweh tidak ada yang namanya keselamatan. Kita dapati keselamatan hanya daripada Bapak Yahweh. Makanya Bapak Yahweh tidak mau umatnya binasa. Kenapa Tuhan Bapak Yahweh selalu mengutus orang-orang yang dia percaya untuk diperhadapkan kepada orang yang belum mengenal Injil, supaya apa? Bapak Yahweh tidak mau umatnya binasa. Tetapi Bapak Yahweh berusaha memperbaiki kehidupan yang gelap menjadi yang terang. Walaupun ketika proses keterang itu membutuhkan proses. Tetapi tak jemu-jemu Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh itu sangat menyayangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi kita yang sudah mengenal firman Tuhan, mari lakukan bagianmu yang sudah Tuhan taruh atasmu. Di Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka berita Injil harus dikabarkan di seluruh dunia, supaya setiap orang yang mau menerima kabar baik daripada Bapa Yahweh akan memperoleh yang namanya keselamatan. Kata percaya dan dibaptis, dua kata ini adalah dua hal yang mutlak yang harus terjadi dalam diri seseorang untuk menerima keselamatan daripada Bapa Yahweh. Pertobatan dari hidup yang lama kepada pertobatan kepada hidup yang baru itu melalui proses yang namanya baptisan. Dan untuk seterusnya dan untuk selanjutnya, hidup dalam iman kepercayaan kepada Yahweh akan semakin diteguhkan lewat pertobatan yang kita ambil. Artinya di sini saudara yang terkasih, keselamatan daripada Bapa Yahweh itu harus kita hidupi. Jangan kamu menyerahkan hidup, kau serahkan hidupmu dibaptis, tetapi ketika kau sudah mengalami pertobatan itu tidak kau hidupi saudara. Itu tidak ada makna dan arti di hadapan Tuhan. Jadi ketika engkau betul-betul ingin menyerahkan hidup kepada Bapa, kau menyerahkan hidup dibaptis, maka serahkanlah hidupmu dibaptis. Maka serahkan ketika kau sudah menyerahkan hidup dibaptis, hidupi kehidupanmu yang baru itu. Ya, tidak banyak di antara kita ketika kita sudah memiliki atau sudah dibaptis, itu kasih mula-mula itu sangat kuat. Ya kan? Semangatnya sangat berkobar-kobar. Berdoanya, memuji Tuhan sangat berkobar-kobar. Tetapi berjalannya waktu, kasih mula-mula itu ditutupi oleh dunia. Kasih mula-mula itu ditutupi oleh kedagingan kita. Sehingga apa itu tadi? Pertobatan itu, keselamatan itu tidak kita hidupi. Ya, sehingga kita akan semakin jauh daripada Tuhan.
Padahal kalau prinsip dari prinsip dari kata pertobatan itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi ingat, kalau kata pertobatan, kata keselamatan, kalau kamu tidak hidupi kata itu, kau tidak akan semakin dekat sama Tuhan, tetapi kau akan semakin jauh. Saudara yang terkasih, kita harus berbeda dari orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus berbeda dari orang yang belum bertobat, yang belum menerima keselamatan Tuhan. Harus berbeda. Makanya kalau hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan abal-abal, kalau dia diperhadapkan dengan dunia, bergaul dengan dunia, si hamba Tuhan itu akan tahu orang, oh hamba Tuhan. Itu kayaknya pendeta itu. Itu kayaknya itu hamba Tuhan itu. Pasti tahu. Dari apa? Gaya, postur, pembawaan, ya, sikap. Makanya hidupi pertobatan itu. Amin. Yang kata 13. Amin. Percaya Tuhan akan menyertai pelayananmu. Poin yang ketiga, tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya. Perjalanan kehidupan orang percaya akan disertai tanda-tanda kuasa. Tanda-tanda daripada Bapa Yahweh. Saudara yang terkasih, saya mau bercerita bersaksi. Perjalanan pelayanan kami dulu sama Bang Eko, sama Pak Ruben, Bang Bil. Waktu kami di Cikampak, Pulau Naning. Itu salah satu perkebunan opung yang kecil ya, sekitar 300 hektar. Berjalannya waktu, kami pernah suatu kali tidak punya uang, tidak punya makanan, sekali dan enggak, pokoknya beras pun enggak ada, sembako enggak ada, uang enggak ada. Pada waktu itu hari Minggu, kebetulan jauh-jauh hari saya udah diundang khotbah di salah satu gereja. Gereja ini jaraknya kalau berkendara 30 menit, ada 20 menit lah, 30 paling lama karena kami sering tarik 3 dengan motor ninja kami. Ada motor ninja kami kayak motornya Bang Dempal yang hitam. Jadi itu dulu julukannya motor ninja, itu penyelamat kami dulu. Tarik 3 lah kami, suaranya rong 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 kayak gitu jalannya. Jadi kalau kami lewat orang melihat, bukan melihat karena kami ganteng, tapi orang melihat, wow ninjanya mantap, ya kan? Jadi kami karena kebetulan keretanya dipakai Pak Sapam, ya kan? Aduh kayak mana ini ya, uang gak ada. Ya, pokoknya malam itu sebelum hari Minggu, malamnya kami betul-betul minta tanda dari Tuhan. Udah gini aja lah, kebetulan kan Bang Mardu pelayanan ini, kata Bang Bil, ya kan? Jalanlah kita. Jalanlah kami sekitar jam 6 karena masuk jam 10. Jadi harus masuk ke persiapan masuk pastori jam 9. Kami jalan jam 6, enggak makan karena enggak ada apa-apa lagi di rumah. Jalan. Kami hampir sekitar 40 menit lewat, ya kan? Sampai kami di gereja karena kebetulan waktu itu udah gerimis-gerimis, jadi kaki kami celana kami angkat ke atas. Pendeta heran, ya kan? Kenapa kalian? Iya kami jalan. Mantap kali Pak katanya kan, jalan. Jadi kami kasih tahu kami belum makan. Yang penting kami jalan. Kami mau olahraga. Kami enggak menceritakan kepada Amang Pendeta karena kami enggak punya ini, enggak punya enggak. Tapi kami ingin sehat, gitu ya kan. Tetapi di balik semangat kami menangis karena kenapa? Udah lapar sebenarnya. Tapi kami enggak mau menunjukkan hamba Tuhan masa kekurangan kan gitu ya. Jadi setelah itu, tapi itulah bodohnya kedagingan itu masih kuat. Kalian tahu kebodohan yang kami lakukan seperti ini. Malamnya sebelum hari Minggu, kami ini, tenanglah. Kan Bang Mardu kan khotbah, pasti ada PK. Oh iya ya, nggak kemana nanti 200 gitu ya kan. 200, iya tanya Bang Eko ada ini, 200, oh nggak apa-apa, aman. Berarti nanti kalau dikasih PK langsung belanja lah kita, ya belanja ya kan. Pulang, saya semangat kali nih, semangat berkhotbah kan, berkobar-kobar lah, mau. Karena kepedean ya kan, setiap pelayan pasti ada amplop kan gitu ya kan. Itulah makanya kita buang statement itu ya. Jadi duduklah kami di depan, karena kursi kami memang di depan, selalu dihormati kami. Gak ada pergerakan Bapak Pendeta dari depan.
Udah gini-gini kami. Kan itu. Jadi karena kami saking lamanya kan malu juga ya kan. Kayak nampak kali menunggu amplop. Belah. Tahu lo Bang Bil kalau kayak mana kan? Bilang gitu kan selalu aja. Berarti kita sedang diuji Tuhan ini. Kita sedang betul-betul ingin dilihat, ingin dikuliti kedagingan kita. Kita harus minta ampun ini. Karena kenapa? Konsep kita uang. Konsep kita pasti ada upah. Itulah kebodohan yang kami lakukan. Dah, kami minta ampun lah kami bertiga, berdoa kami di situ. Minta ampun, kami pulang, adalah salah satu jemaat yang memanggil kami makan ke tempatnya. Berjalannya makan, ya kan? Pokoknya puas lah ini balas dendam ya kan, nggak sarapan pagi. Kami stokkan lah di perut, mana tahu malam nggak ada stok ya kan? Mana tahu nggak ada berkat malam, kami stokkan untuk siang, ya kan? Kebetulan pada waktu itu Bang Bil nggak makan, kami dua yang makan. Ya, kami tancap lah di situ ya kan. Setelah itu singkat cerita, itulah Tuhan itu baik. Dikasih kami beras, dikasih kami ikan asin, dikasihlah sembako. Baru setelah itu diantar kami lagi pulang. Di situ sampai kami di rumah kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa, kami menangis di hadapan Elohim. Kami tidak melakukan kebodohan itu lagi. Ternyata tanda-tanda Tuhan menyertai orang percaya. Saudara yang terkasih, kenapa saya bagikan kesaksian perjalanan pelayanan kami? Itulah perjuangan seorang pemberita firman. Seorang pemberita firman tidak mulus perjalanannya. Pasti ada rintangan-rintangan yang diperhadapkan yang Tuhan izinkan. Supaya apa? Kuatkah dia? Baguskah mentalnya? Jadi kalau nanti angkatan 13, kalau sembakomu nggak ada, jangan teriak ke Gibeon. Kami nggak ada, datang pergi ke pohon sawit ya kan, pulangkan saja. Aduh, kenapa kau pulang? Nggak ada lagi beras kami. Kenapa kau pulang? Habis garam kami. Ya kan? Diam-diam, dikecek latongan mak mentor sama pak mentornya. Udah gajian, ayo gitu kan. Hah? Jangan gitu. Kalau ada kalian alami hal seperti itu nanti di lapangan yang kami alami, berjuang terus. Ya, lihat apa Mazmur bilang, air mata kita itu diperhitungkan Tuhan loh. Menangis aja sama Bapak Yahweh kalau kau mengalami seperti itu. Tuhan akan kasih tanda atasmu. Amin. Jangan menyerah. Jadi ketika nanti angkatan 13 ini mengalami rintangan atau sedang dicubit sama satu timnya, jangan cengeng. Orang cengeng itu orang yang tidak memiliki roh Tuhan. Perkasalah. Amin. Amin. Di sini Bapak Yahweh menguatkan kita, firman ini, pengajaran ini menguatkan kita dan meneguhkan hati kita para anak-anak Elohim, supaya kita siap dipanggil dan kita akan diperintahkan untuk berjalan memberitakan firman itu. Kamu, kita, saya dan saudara harus berani bilang bahwa Tuhan memakai saya. Amin. Harus gitu. Bapak Yahweh memakai saya. Bapak Yahweh berkenan atas hidup saya. Gitu. Jadi terkadang kenapa kita lemah di pelayanan, terkadang kita yang membuat. Jadi kalau kau sedang mewek atau sedang galau atau sedang apa, hai jiwaku, kuat. Tuhan berkenan atas hidupmu. Tuhan pakai kamu. Gitu. Jadi jangan kau ikuti kegalauanmu. Jangan kau ikuti masalahmu. Kalau kau ikuti masalah kegalauan dan segala macam, itu yang akan melemahkan dirimu dalam pelayanan. Dalam pemberitaan Injil. Sehingga apa? Itu yang namanya tadi mungkin kita sering dengar. Hamba Tuhan akan banyak dimenangkan oleh dunia. Jangan kebalikan. Harus kebalikannya, kita sebagai anak Elohim harus memenangkan dunia untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, maka jangan berkecil hati jika kita dihina. Jangan berkecil hati kalau kita direndahkan. Ya, jangan berkecil hati. Jangan patah semangat. Kalau kau ditolak sekali, doakan,
berusaha, berjuang. Amin. Pokoknya dalam pelayanan pandang Tuhan. Jangan kayak kami tadi, jangan dipandang uang. Tapi pandang Tuhan. Nanti kalian adik-adikku semua akan mengalami yang namanya amplop. Tetapi ketika kau merasakan amplop itu, jangan jadi ke situ patokanmu. Nanti kayak kami. Ya. Tapi ketika kau berdiri memberitakan firman Tuhan, aku berdiri melakukan bagianku. Gitu. Ya. Tuhan akan melakukan bagiannya. Karena Tuhan pelihara anak-anaknya. Lihat, kan ada firman Tuhan bilang, orang percaya tidak akan dibiarkan meminta-minta sampai anak cucunya dipelihara. Orang percaya? Iya, jadi kita harus yakin dan percaya Tuhan pelihara kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, biarlah firman hari ini menjadikan kita semakin dewasa, semakin kuat dan terpelihara. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memberangkatkan angkatan 13.